Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali Ustadz mengingatkan, sebelum kalian belajar, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar supaya kalian mendapatkan keberkahan terhadap ilmu yang kalian pelajari hari ini. Amin. Materi kita hari ini yaitu lanjutan dari pembelajaran minggu lalu ya, yaitu mengerjakan sholat, dan kita masuk pada sub yang kedua, yaitu bacaan sholat. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat, jadi kalau mau khusyuk dalam sholat, artinya sempurna sholat lah, nah, bukan hanya menghafal bacaan-bacaan sholat yang kita hafalkan di dalam sholat, namun kita juga harus memahami apa yang kita baca, artinya maknanya itu apa ya, dari setiap bacaan sholat yang kita hafalkan. Nah, ketika kita mengetahui makna dari apa yang kita baca di dalam setiap bacaan sholat, maka itu akan mempengaruhi kekhusyuan sholat kita ketika kita melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu maupun sholat sunat, sehingga akan mempengaruhi perilaku atau sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dari sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu, simak dan pahami dengan baik bacaan-bacaan sholat beserta maknanya ya. Namun sebelumnya Ustadz akan menyebutkan bacaan-bacaan sholat yang harus kalian tahu artinya ya. Yang pertama, bacaan ketika takbiratul ihram, kalian harus tahu artinya. Yang kedua, doa iftitah. Yang ketiga, surah Al-Fatihah, kalian juga harus tahu artinya. Yang keempat, bacaan ketika ruku. Yang kelima, bacaan i'tidal. Yang keenam, bacaan ketika kita sujud. Dan yang ketujuh, bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Dan yang kedelapan, bacaan ketika kita tahiyat. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah ketika kita salam. Nah, berikut ini Ustadz akan memberikan contoh dua saja, karena terlalu panjang kalau misalkan dari awal sampai selesai sholat ya, agak lama durasi videonya. Ustadz akan mencontohkan dua saja. Yang pertama ketika kita takbiratul ihram ya. Jadi ketika kita membaca Allahu Akbar sambil memahami apa itu artinya, yaitu Allah Maha Besar. Nah, bukan berarti Allahu Akbar apalagi artinya, Anda seperti itu ya. Allahu Akbar sambil memahami apa itu artinya Allahu Akbar, supaya kita tidak menghayal ya ketika kita sholat. Lalu dilanjut lagi membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ketika kalian membaca doa iftitah tadi, ketika membaca setiap lafaz, nah itu kalian harus tahu artinya ya, supaya ketika kalian sholat itu tidak menghayal ya. Contoh, Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Kemudian alhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang ya. Sampai terakhir. Jadi begitu seterusnya ya. Jadi setiap lafaz yang kita bacakan di dalam sholat itu kita harus tahu maknanya, supaya kita tidak menghayal ketika sholat. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anakku sekalian perhatikan bukunya kembali, mulai dari halaman 40 sampai dengan halaman 44 ya. Nah, jadi kalian baca-baca itu ya, arti dari setiap bacaan sholat.
Nah, tugas selanjutnya hafalkan bacaan ketika ruku. Jadi rekam suara tak ketika ruku, yaitu bacaan ruku. Nah, disertai dengan artinya nak ya. Lalu kirim di WA Ustadz. Sekian dari Ustadz, tetap semangat di rumah, dan pesannya Ustadz untuk kalian semua, jangan sama sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.